Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa kembali. Kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Dalam Injil ini dikisahkan, karena aku telah mengasihi kamu, demikianlah hendaknya kamu saling mengasihi dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus pertama-tama telah mengasihi kita. Dengan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memiliki kasih yang dari Tuhan itu, maka hendaklah kita juga mengasihi sesama. Tidak berhenti di situ, dan supaya menghasilkan buah, tentu saja buah kebaikan, buah kasih. Saudara-saudariku, Yesus menjelaskan dari mana kekuatan kasih itu. Kekuatan kasih itu berasal dari Bapa sendiri, dari Allah Bapa. Dan kekuatan kasih dari Bapa tadi menjadi nyata, menjadi real, menjadi konkret di dalam diri Yesus. Dan itulah nanti yang dihayati bersama dengan para muridnya. Kalau kita bicara tentang saling mengasihi, itu bahasa Injil, mungkin juga bisa digambarkan dalam bahasa sekarang seperti halnya misalnya ungkapan sepenanggungan, senasib sepenanggungan. Atau bahasa yang lebih keren, solidaritas. Kita punya rasa solidaritas. Dan Injil ini adalah pengetahuan terakhir dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus, yang diberikan kepada para muridnya dan kini kepada kita semua. Karena perjamuan malam terakhir itu di mana Tuhan Yesus memberikan wasiat-wasiat yang amat sangat berharga, maka pesan pengetahuan yang begitu mendalam itulah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari, maka bila ada solidaritas di antara kita, maka disitulah biasanya orang mulai saling percaya. Iya, di mana ada solidaritas, di situ orang mulai mudah saling percaya, saling mempercayai. Dan bila orang sudah saling percaya, mulai ada kepercayaan satu dengan yang lain, maka di situ relasi akan terbangun. Hubungan baik akan lahir. Hubungan yang indah akan muncul dari sana. Maka kalau ada solidaritas, ada saling percaya, dan kemudian relasi satu dengan yang lain sudah terbangun, maka kesulitan-kesulitan apapun, termasuk kesulitan hidup yang paling berat pun, orang tidak akan merasa ditinggalkan sendirian, sehingga orang tidak akan merasa putus asa. Nah, saudara-saudari, maka kita bersama-sama diajak oleh Tuhan Yesus ini untuk memperindah wajah kemanusiaan dalam hidup bersama di masyarakat ini, yaitu dengan cara saling memperhatikan, saling punya rasa solidaritas, saling percaya itu tadi, sehingga tujuannya kalau demikian maka wajah manusia yang rusak oleh kegelapan, oleh dosa, oleh kesesatan dan lain sebagainya,
kita akan bangun kembali dengan cara demikian supaya wajah kemanusiaan kita menjadi wangun dan indah kembali. Itulah cara untuk menunjukkan bahwa Tuhan memang tetap mengasihi manusia. Iya, inilah cara kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi manusia. Saudara-saudari, ketika saya berjalan-jalan di Taman Dayu, baik kunjungan umat atau sejenak rekreasi atau sedang berjalan-jalan di sana ada suatu jalan dan pohon-pohonnya itu rindang dan indah sekali. Maka banyak orang selfie di situ karena memang pemandangan begitu indah dan pohon-pohon itu juga begitu menariknya. Maka inilah saya pakai untuk menggambarkan sifat kasih itu. Karena apa? Sifat kasih itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ternyata tidak membeda-bedakan. Maka yang lewat di situ, jalan itu, orang baik lewat, orang jahat lewat, orang yang berkepentingan apapun lewat di situ, tidak ada yang ditolak oleh pohon itu. Itulah sifat kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Sifat yang lain ialah tidak beralasan. Karena apa? Karena kasih itu memberi tanpa minta balasan, seperti pohon tadi, melindungi semua orang, memberikan kesejukan, keteduhan, dan tidak meminta orang lain atau menuntut orang lain. Di samping itu, ternyata ajaran kasih dari Tuhan Yesus tadi, orang diharapkan sebagai murid Tuhan berbuat kasih tidak sadar diri. Artinya demikian, ya, yang penting saya berbuat kasih, menikmati berbuat kasih itu, menikmati tindakan kasih itu, sehingga ibaratnya seperti tangan kiri saya tidak tahu apa yang dilakukan, diperbuat oleh tangan kanan saya. Nah, saudara-saudari terkasih, selanjutnya, kalau kita melaksanakan hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus tadi, kita menjadi manusia-manusia yang menikmati kebebasan. Karena apa? Karena di mana ada pemaksaan, maka di sana kasih akan mati. Di mana kalau ada orang saling mengendalikan satu dengan yang lain, kasih ini pun juga akan macet. Di mana ada konflik-konflik masuk, maka kasih itu akan berhenti. Oleh karena itu, kebebasan sejati yang diajarkan Tuhan Yesus itu tadi adalah kata lain dari kasih itu sendiri. Jadi, saudara-saudariku, setiap orang dari kita dapat menghidupkan apa itu kasih kepada sesama dengan cara kita masing-masing. Dan kasih kita haruslah berbuah kebaikan. Tuhan menyertai dan membimbing hidup kita selalu. Aku